Seperti seringnya ketindihan saat aku tidur. Juga suara-suara misterius yang aku dengar tapi tak tahu dari mana asalnya. Terdengar suara ketukan dari pintu depan itu. Kali ini diikuti dengan suara tawa yang tadi ku dengar. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang baru saja kami tulis sekitar 3 hari ke belakang. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Sebelum mulai mendengar, silakan cari tempat ternyaman dulu, supaya lebih bisa merasakan kengeriannya. Tutup pintu dan jendela rumah Anda, karena siapa tahu mereka ada di sekitar kita. Hari ini aku pulang agak larut malam, sekitar pukul 11 malam. Udara yang dingin, serta angin malam menyelimuti sepanjang jalan. Jalanan begitu basah karena seharian hujan deras. Sesampainya di rumah, aku pun memasukkan motorku ke dalam garasi. Lalu mengganti pakaian, mencuci muka, dan tentunya membakar sebatang rokok, kemudian menghisapnya. Setelah seharian beraktivitas, tentu saja sangat nikmat untuk perokok menutup harinya dengan kepulan asap tembakau bercampur cengkeh. Hanya suara binatang malam dan jarum jam dinding tua yang menemaniku malam itu. Aku duduk di ruang tamu. Di ruangan ini bisa langsung melihat jelas ke halaman depan karena jendela kaca yang cukup besar hanya dilapisi gorden transparan kala itu. Nggak terasa sudah 2 batang rokok aku hisap dan waktu menunjukkan jam 12 malam. Aku pun berniat untuk beranjak tidur, tapi rasa kantuk belum menghampiriku. Aku urungkan niat untuk pindah ke kamar kala itu. Aku membawa HP-ku lalu memutar musik lawas bergenre keroncong kala itu. Kebetulan aku menyukai hal-hal yang bergaya klasik. Oh iya, rumahku sudah berumur cukup tua. Dibangun sejak zaman awal kemerdekaan sekitar tahun 40-an lalu. Dan arsiteknya pun belum banyak dirubah. Interiornya pun masih bertahan sampai saat ini. Lampu gantung, jam dinding, kursi dan meja pun memang sudah ada sejak dulu dan belum pernah diganti. Kembali ke malam itu, aku pun sendirian di dalam rumah. Karena orang tuaku kerja di luar kota dan saudaraku sedang menginap di rumah temannya. Nggak ada rasa takut ataupun rasa aneh pada sesuatu kala itu. Karena aku sudah terbiasa sendirian di dalam rumah. Tapi belakangan ini ada kejadian aneh yang terjadi padaku. Seperti seringnya ketindihan saat aku tidur. Juga suara-suara misterius yang aku dengar tapi tak tahu dari mana asalnya. Suara yang ku dengar malam itu sangatlah jelas. Kita kembali ke ruang tamu. Waktu menunjukkan 1:30 malam kala itu. Gak terasa sudah 6 batang rokok ku hisap kala itu. Ditemani dengan lagu keroncong yang tadi aku putar. Karena udah ngerasa agak ngantuk, aku pun mematikan musik tersebut dan berniat pergi beranjak ke kamar kala itu. Namun pada saat mematikan musik, ada suara aneh yang aku dengar. Pertama-tama diawali dengan suara benda yang jatuh di depan rumah. Tapi aku pikir itu kucing ataupun tikus. Tak lama kemudian terdengar suara orang yang tertawa. Suaranya jernih sekali, tapi nggak terlalu keras. Tapi suara itu jelas dari depan rumahku. Suaranya mirip laki-laki, tapi nggak begitu halus. Aku pun merasa janggal kayak itu, karena aku tak mendengar suara langkah saat aku mendengar suara tawa tersebut. Biasanya, jika ada yang lewat di depan rumah, pastilah terdengar suara langkahnya. Aku pun penasaran, dan menengok ke halaman lewat jendela. Kembali ke suara tawa tadi, kali ini semakin jelas saja terdengar. Begitu jelasnya sampai aku pun tersentak. Perasaan aneh yang menyelimuti saat itu. Bulu halusku berdiri. Alam yang tadinya tentram berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Seolah kegelapan malam sedang menerkamku. Binatang malam pun sudah gak kedengaran lagi. Dan anehnya, aku pun merasakan udah lebih dingin saat itu. Aku memang benar-benar dalam situasi gak baik-baik saja.
Aku berpikir saat itu mungkin itu maling atau orang iseng lainnya. Tapi aku segera menepisnya kala itu. Karena dari jam 11 pun aku berada di sana ditemani rokok dan musik keroncong. Jadi nggak mungkin ada orang yang masuk atau memanjat pagar tanpa sepengetahuanku. Pertanyaanku saat itu, makhluk apa yang tertawa di balik pintu itu? Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik jendela ke arah pintu depan. Aku perlahan-lahan berdiri dari tempat dudukku. Sepelan mungkin aku berusaha tidak menimbulkan suara. Jantungku berdetak kencang. Bulu kuduku kembali merinding. Rasa hembusan angin menerpa kakiku saat itu. Angin yang sangat dingin. Aneh sekali, nggak seperti biasanya. Perasaanku pun campur aduk. Tapi tetap saja aku beranikan diri untuk menengok ke jendela. Baru saja aku melangkah, tiba-tiba kembali terdengar suara tawa itu. Kali ini lebih lama dan lebih jelas tuh. Seketika suara itu pun hilang, disertai suara benda jatuh seperti yang tadi aku dengar. Aku segera mengunci pintu depan, karena memang saat itu belum aku kunci. Gak terbesit di pikiran untuk melihat makhluk apapun selain manusia kala itu. Dengan terburu-buru dan perasaan yang campur aduk, jantungku pun berdebar. Bulu kuduk berdiri dan keringat dingin membasahi dahiku. Aku pun segera berlari ke dalam kamar, memastikan bahwa aku sedang dalam keadaan sadar. Aku pun menengok cermin dan menampar-nampar pipiku kala itu. Dan memang itu bukan mimpi. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Aku pun masuk ke kamar dan mengenakan selimut untuk menutupi seluruh badanku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu pun menunjukkan pukul 2 malam. Waktu berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Aku hanya bisa diam dan memaksakan diri untuk tidur. Dan aku pun terlelap. Tapi ternyata teror belum berakhir sampai sini. Baru saja 15 menit aku memejamkan mata, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah pintu. Suaranya begitu keras, layaknya seseorang yang akan bertamu. Saat itu pun aku gak bergerak sedikit pun, masih mengenakan selimut dan memeluk guling, serta memastikan suara ketukan itu. Dan kedengaran lagi. Terdengar suara ketukan dari pintu depan itu. Kali ini diikuti dengan suara tawa yang tadi ku dengar. Malam itu seolah malam terpanjang yang pernah ku alami. Suara ketukan itu masih saja terdengar. Aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah pintu depan. Karena aku berpikir mungkin itu orang iseng atau maling dengan modus baru. Aku berjalan perlahan-lahan, berusaha tidak menemukan bunyi kala itu. Lampu di dalam rumah pun telah aku matikan sebelumnya. Hanya ada lampu temaram yang menyinari ruangan kamarku. Perlahan aku pun menuju pintu depan. Suara ketukan itu pun tetap terdengar. Semakin dekat aku ke arah pintu, semakin jelas aku melihat bayangan dari jendela. Ada seseorang di sana, tinggi semampai hampir sama denganku, tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. Aku pun memberanikan diri dan tiba-tiba suara ketukan itu berhenti. Suara menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi suara apapun kala itu. Aku pun mengambil kunci dan perlahan membuka pintu itu. Saat aku buka pintu, aku pun berdiri mematung, tak bisa berkata apa-apa. Untuk bergerak pun aku nggak bisa. Aku terkejut, serasa disambar petir. Berdiri sosok hitam tinggi besar di hadapanku saat itu. Ia tidak mempunyai wajah. Ia berdiri tegap di hadapanku, kemudian tertawa. Suara yang sama seperti aku dengar sebelumnya. Dari belakang sosok itu berlarian 3 anak kecil sambil tertawa-tawa. Berlari masuk ke rumahku dan melewatiku begitu saja. Aku yang masih menggenggam gagang pintu, di situ mematung tuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Berusaha mencerna apa yang sedang aku hadapi.
Tiba-tiba aku merasakan tangan anak kecil itu menerkam betisku, gitu dingin kayak es. Aku pun seketika tersentak. Sosok anak kecil itu pun tersenyum menyeringai, dengan gigi berlumuran darah. Seketika aku pun berlari sambil berteriak. Aku pun menyalakan semua lampu di rumah, lalu bergegas masuk ke kamar, menutup rapat dan mengunci pintu kala itu. Segera saja aku cari HP saat itu. Aku cari di semua sudut kamar, tapi nggak ada. Dan ternyata aku baru ingat HP itu ada di ruang depan. Sialnya aku nggak berani itu untuk kembali ke sana dan berhadapan dengan sosok mengerikan tersebut. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin kembali membasahiku. Tanganku gemetar, kakiku lemas nggak berdaya tuh. Aku hanya bisa diam di kamar menenangkan diri sebisa mungkin. Aku pun kembali berbaring di tempat tidur, menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Begitu hening saat itu. Tidak ada suara sedikit pun sampai aku bisa mendengar detak jantungku saat terbaring di kasur. Dan kemudian aku pun kembali terlelap. Dan lagi, baru saja beberapa saat tertidur, aku pun kembali mendengar suara ketukan tersebut. Begitu keras. Kali ini bukan berasal dari pintu depan, tapi dari pintu kamarku. Pintu kamarku dipukul begitu keras. Aku hanya bisa diam dan memejamkan mata kala itu. Aku pun mencoba menghiraukan hal tersebut. Dan saat itu, pintu kamarku pun terbuka dengan keras. Angin dingin berhembus dari arah pintu kamar tersebut. Seketika aku pun menengok ke arah sana dan benar saja, kembali sosok tersebut terpampang di hadapanku. Aku kembali nge-freeze, nggak bisa bergerak. Mencoba berteriak juga tidak bisa, tapi begitu sulitnya hanya untuk membuka mulut atau melakukan pergerakan. Entah apa yang merasukiku kala itu. Aku merasa lumpuh, tidak bisa menggerakkan badanku sedikit pun. Hanya bisa mengedipkan mata saja. Aku pun memejamkan mata, berharap kengerian itu segera berakhir. Aku terus menenangkan diri, kembali mencoba membuka mata. Dan ya, sosok itu sudah nggak ada. Aku pun bernapas lega. Kembali aku pun memejamkan mata mencoba untuk tidur. Dan ya itulah akhirnya aku pun tertidur lelap tuh sampai pagi. Terbangun dengan banyak pertanyaan di kepala. Sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Karena aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Itulah akhir dari kengerian yang aku alami pada malam tadi. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Bantu support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Gue Randy di sini. Bye bye. Wassalamualaikum. Horor area ini tepatnya horor.